Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channel Puro Beb, channelnya para peternak dan kebun. Oke teman-teman, untuk sekarang saya mengimbau pada teman-teman semuanya bahwasanya untuk minggu sore ataupun malam Senin nanti kita akan membahas ataupun membalas komentar-komentar dari teman-teman yang masuk pada hari Sabtu ataupun Minggu ya. Karena hari Sabtu dan Minggu alhamdulillah saya sedang nganggur, jadi kita buat video seperti ini. Dan niat saya jika kita bicara dengan menjawab komentar teman-teman seperti ini, itu lebih memahami apa yang saya sampaikan. Kadang menulis itu dalam tulisan komentar biasanya banyak yang bingung apa yang saya sampaikan, karena kalau memang lewat tulisan itu ada kata-kata yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Jadi untuk setiap jadi sekarang untuk setiap minggu sore saya akan mengupload video-video ataupun pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya akan saring dan saya akan jawab langsung seperti ini di dalam video. Oke teman-teman, tapi jangan lupa silahkan tekan tombol subscribe-nya supaya channel ini selalu berkembang dan memberikan informasi yang berguna bagi kita semuanya. Oke teman-teman, langsung saja pada pertanyaan yang sudah masuk 1 hari atau 2 hari ini. Nanti saya akan pilih beberapa pertanyaan dan saya jawab langsung seperti ini ya. Oke, dari Mas Yudi Pratama. Halo Mas Yudi. Om, kalau kenari umur kurang lebih 3 bulan masih ngeriwik halus itu normal enggak Om? Tergantung serinya Mas. Kalau serinya itu seri biasa ataupun seri kecil itu biasanya normal-normal saja. Sebenarnya masih normal. Yang penting burungnya itu sehat, itu masih normal, nggak masalah. Karena ada yang punya itrah lama, gacornya ada yang lambat seperti itu. Jadi untuk Yudi Pratama itu sabar saja dulu. Silakan rawat seperti saya sudah upload kemarin di cara mudah agar paut kenari itu bisa pecah suaranya. Silakan ikuti apa yang ada di video tersebut. Insya Allah dengan kesabaran dan keteladanan akan berhasil. Oke, lanjut ke Mas Yongki Febrian. Mas Yongki Febrian, kalau kacer saya kasih 10 habis terus suhu, jadi berapa perharinya? Oke Mas, kalau memang 10 jangkrik tersebut dimakan sampai habis, itu ngasihnya pagi 5, sore 5 bisa, pagi 10, sore 10 juga bisa, nggak masalah. Tapi perlu diingat teman-teman ya, untuk makan jangkrik itu jangan dilihat habisnya, tapi dilihat kacer itu makan itu tidak dimainkan. Jadi makan itu langsung ditelan, makan langsung ditelan. Kalau masih makan terus dibuat mainan seperti dibuang, diambil lagi, dibuang, diambil lagi, berarti itu settingannya. Jadi kalau dikasih 20 pun kalau makannya seperti itu akan habis setiap hari. Jadi pada waktu kasih pakan itu teman-teman pantau, dan kita kalau masih makan matok langsung ditelan, itu berarti masih hitungan pada settingan. Tapi jika juga matok kemudian dibuang, dipatok lagi, berarti seperti itu. Misalnya habis 5 mau makan jangkrik yang ke-6 itu sudah dimainkan ataupun tidak langsung ditelan, itu berarti settingannya jangkrik 5, seperti itu ya. Dari Mas Jirayu Langomane. Halo Mas Jirayu, pertanyaan dari burung kenari ya. Menyiapkan kenari betina tembian sampai dia siap kawin, penjemuran berapa lama Om? Mohon dijawab. Untuk berapa lamanya itu tidak bisa menjawab, karena itu tergantung dari kondisi indukan ataupun tembian itu sendiri. Jadi ada yang 2 hari bisa sudah siap, ada yang 5 hari seperti itu. Tapi silakan tengok ciri-cirinya, seperti kenari yang mau kawin ataupun mau siapa nih, seperti cirinya sudah saya upload kemarin, dan silakan simak. Seperti kalau kenari masnya sudah berperilaku seperti pada video, berarti sudah siap untuk diproduksi, seperti itu ya. Dari Mas Anak Kampung, kalau pur 591 plus beras merah atau nasi merah bisa tak? Ini untuk ayam penggemukan ya. Untuk ayam penggemukan kalau pakai beras merah itu kurang efektif Mas ya. Kalau beras merah dan nasi merah itu biasanya pada pembentukan otot dan tulang. Jadi dikasih beras merah itu biasanya untuk misalnya ayam kegemukan
itu kita pakai beras merah itu bisa memperkuat seperti itu. Jadi pada waktu mau disiapkan biasanya dikasih beras merah itu buat tenaga dan memperkuat dari sistem otot dan tulang dari ayam. Jadi untuk penggemukan itu kurang efektif. Oke, langsung dari Mas Dimas Aditya. Om, kenari jantan saya kalau disatuin sama betina itu kawin, tapi ven jantannya nggak masuk ke ven betina. Jadi si jantan cuma numpakin betina aja, itu gimana ya? Itu ada beberapa kasus ya Mas ya, ada beberapa kasus. Yang pertama biasanya si jantannya kurang birahi, jantan kurang birahi. Yang kedua si jantannya belum siap untuk kawin biasanya. Jadi pejantan baru ataupun pejantan yang belum pernah kawin biasanya akan mencoba-coba seperti itu. Tapi itu tergantung burungnya Mas gimana, tapi yang jelas tergantung dua itu. Dan kalau memang seperti itu, memang kalau sudah menjadi pejantan biasanya naikkan dulu birahinya si jantan ya. Oke, dari Mas Petani Gemblung. Mantap Mas, aku dukung channelmu, jangan lupa mampir. Oke, siap Bos, semoga sukses channelnya ya. Dari Mas Hendri Adrianto. Kenari aman dari nyamuk enggak Bos? Untuk kenari tidak aman Bos, tidak aman. Biasanya menggigit kaki, itu bisa membuat pembengkakan pada kaki biasanya. Diserang itu di kaki biasanya yang sering kejadian. Jadi untuk nyamuk tidak aman untuk burung kenari. Oke, dari Mas di channel YouTube. Wah, ini pertanyaannya banyak panjang. Mas mau tanya dong Mas, apakah kenari yang udah pernah produksi atau pasangan sebelumnya harus dijodohin kembali saat mau diproduksi yang kedua kalinya? Apakah tinggal campur aja apa perlu bertahap penjodohan? Dan apakah di waktu jantan kawin betina pasti ngerol duluan? Soalnya sempat kepantau kawinnya Mas, cuma kedengaran suara ngerolnya tersebut. Apakah itu kawinnya dan sekitar posisi kenari betina lagi bertelur dan si jantan lagi di samping sarang jagain kenari betina, apakah udah kawin dengan ciri-ciri tersebut kira-kira Mas? Oke, untuk pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, apakah jika sudah produksi kemudian kedua kalinya kita jodohkan lagi, itu tergantung burungnya Mas ya. Ada yang langsung jodoh ataupun ada yang langsung enggak, karena pada waktu pemisahan itu kadang burungnya itu sudah lupa dengan pasangan yang berikutnya. Tapi biasanya lebih mudah untuk menjodohkan burung yang sudah jodoh. Jadi seperti itu ya. Jadi terus apakah waktu jantan kawin betina pasti ngerol duluan? Biasanya pada waktu dikawin itu yang jantan mau ngawin itu biasanya mengerol. Jadi kalau sudah jantannya kawin itu biasanya bunyi seperti itu Mas, kayak apa tuh sayangnya itu disepah-sepahkan seperti itu. Sudah ada videonya, jika pejantan sudah kawin itu ada videonya, silahkan simak videonya ada kalau kenari kawin itu gimana. Dan sekarang posisi kenari betina lagi bertelur dan si jantan lagi di samping jagain si betina. Apakah udah kawin dengan ciri-ciri tersebut? Untuk memastikan kawin atau enggak itu enggak bisa seperti itu Mas. Tapi ini sudah jodoh, jelas sudah jodoh. Tapi untuk kawin belum bisa dipastikan ya. Kalau belum melihat sendiri proses perkawinannya, jadi tidak bisa untuk memastikan itu sudah kawin atau belum. Tapi kalau dilihat dari perilaku biasanya itu sudah kawin dan sudah jodoh. Semoga saja Mas ya. Dan untuk Imam Setiawan, untuk mempercepat bulu ayam agar cepat tumbuh gimana Bos? Setelah setelah ayam itu mabung biasanya dikasih makan cambah Bos. Cambah itu adalah kacang hijau yang direndam terus keluar akarnya sedikit, itu namanya cambah. Dikasih makan, tambahin makan itu aja, biasanya cepat untuk bulunya cepat keluar. Oke. Dari Mas Aden Al, berarti dicampur terus sampai netes juga nggak apa-apa, gimana Om? Oke, untuk sistem kawin cabut itu tidak dicampur Bos, tapi untuk sistem kawin tanam itu dicampur, tidak masalah seperti apapun. Untuk kenari ya, untuk kenari itu tidak masalah mau pakai sistem kawin cabut ataupun kawin tanam. Tapi yang jelas sudah saya paparkan di mana ada plus minusnya dari sistem kawin cabut ataupun sistem kawin. Silahkan simak videonya untuk pemahaman lebih lanjut ya. Dan dari Mas Bayu Putra, waktu dikerodong boleh dimastering nggak Om? Ini
pentet bagong ya. Untuk pentet itu boleh dimastering walaupun tapi suaranya itu pelan dan jangan terlalu lama, misalnya 1 jam ataupun 2 jam maksimal. Jadi jangan nonstop 24 jam, itu jangan, itu malah tidak masuk. Jadi kita pagi setelah kita mandikan, setelah baru kita kerodong, misalnya kita jemur, kita kerodong, itu baru kita mastering dengan suara yang pelan, jangan suara yang keras, dan jangan terlalu lama, 1 jam sampai 2 jam saja. Setelah itu kita matikan, biarkan burung tenang, dan kemudian sore hari untuk pemasteran, sore hari itu setelah maghrib, setelah azan maghrib sudah selesai, baru kita masterin lagi sampai jam 8 nggak apa-apa. Tapi setelah malamnya itu jangan dimasterin full 24 jam, jangan, 2 jam maksimal seperti itu ya. Nanti paginya kita ulangi lagi. Oke. Dari Mas Diva Sarangge, baru pernah lihat saya Om. Oke, saya juga baru pernah lihat Mas, ini burung kutut ya, burung perkutut yang keluar anakannya putih kemarin. Oke, seperti itu yang sudah masuk ke redaksi kami, semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan ataupun kurang jelas silahkan tulis di komentarnya. Itu komentar ya, nanti akan balas satu persatu kembali. Oke teman-teman, seperti dulu video dari kami, dan jika teman-teman ingin komentarnya dibaca, silahkan tulis komentarnya di hari Sabtu ataupun Minggu, nanti kita pilih yang bisa untuk kita jawab ya. Oke, salam Puromania, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.